Pengawal yang bernama Ines pun minta maaf karena telah lalai menjaga Lain. Namun akibat pertarungan tadi, banyak prajurit yang kehilangan nyawa. Prajurit bernama Darchen pun menemui Rain, yang merupakan pangeran kerajaan Klais. Rain pun dibuat bertanya-tanya, kenapa Minotaur bisa berada di tengah kota. Karena seharusnya, Minotaur berada di bagian lapisan terdalam Dungeon. Sehingga bisa disimpulkan, kalau ada seseorang yang memanggilnya ke tengah kota. Mereka pun menemukan sebuah cincin, yang diduga penyebab kemunculan Minotaur. Menurut penelitian penyihir Oken, batu magis di cincin itu sangatlah murni. Dan bisa dipastikan, kalau orang yang memanggil Minotaur bukan orang biasa. Menurut bukti yang ditemukan Oken, cincin itu berasal dari kekaisaran magis dari Das. Intinya, kekaisaran dari Das ingin melakukan provokasi untuk memulai perang dengan kerajaan Klais. Yang katanya, kekaisaran dari Das sudah sering melakukan provokasi. Mereka mengincar sumber daya dari dungeon kerajaan Klais, yaitu relik dari dungeon Sima. Selain itu, Rain pun penasaran dengan pria yang telah menyelamatkan adiknya. Bahkan, korps bayangan yang dikirim mengikutinya pun kehilangan jejak. Dan menurut laporan, pria itu menghilang di depan mata seolah hanya ilusi. Esok harinya, Nur pun datang ke guild, yang membuat ketua guild sangat terkejut. Nur yang merasa bingung pun bertanya, memangnya kenapa dan ada apa? Ketua guild menjelaskan, kalau tadi malam ada monster yang muncul di dekat tempat konstruksi. Nur mengatakan, kalau dia dibuntuti orang misterius, dan langsung pulang setelah bekerja. Meskipun ketua guild mantan peringkat A, namun jika berhadapan dengan monster itu dirinya akan tewas. Dan menurut yang dia dengar, monster itu telah dikalahkan oleh pria tak dikenal. Nur sama sekali tak sadar, kalau pria yang dibicarakan adalah dirinya sendiri. Namun tiba-tiba, Lin datang ke guild untuk bertemu dengan Nur. Lin menggunakan pendeteksi jarak jauh, sehingga bisa tahu keberadaan Nur. Yang karena banyak orang yang mendengar, Lin pun mengajak Nur untuk bicara di luar. Mereka pun lalu bicara di suatu tempat yang jauh dari keramaian. Nur sendiri tak tahu identitas Lin, karena selama ini selalu berlatih di hutan. Lin ingin berterima kasih pada Nur, karena Nur telah menyelamatkan nyawanya. Lin ingin menunjukkan rasa terima kasihnya dengan memberikan Nur sesuatu. Namun bagi Nur, ucapan terima kasih saja itu pun sudah cukup. Hanya saja, Lin terus saja memaksa karena ayahnya pun ingin berterima kasih. Nur pun jadi terpaksa menerimanya dan bersedia bertemu ayahnya Lin. Nur lalu diajak ke istana dan merasa sangat kagum dengan kemewahan rumahnya Lin. Meski begitu, Nur masih belum sadar kalau Lin adalah putri kerajaan. Tak lama, mereka pun bertemu dengan Ines yang menanyakan siapa pria tersebut. Lin pun menjelaskan kalau pria itu adalah orang yang menyelamatkannya. Nur yang masih polos pun mengira jika Ines adalah pelayan di rumah itu. Dan menurutnya, pakaian yang dipakai Ines akan menghalanginya cuci piring dan bersih-bersih. Mereka lalu melanjutkan perjalanan untuk bertemu ayahnya Lin. Tak lama berjalan, mereka pun dihadang oleh wakil komandan korps pedang yang bernama Gilbert. Ines lalu memberitahu Gilbert kalau Nur adalah orang yang menyelamatkan Lin. Ines pun meminta Gilbert agar ikut mengawal menemui raja. Sementara itu, sang raja sedang bicara dengan Rain tentang provokasi kekaisaran Deridas. Nampaknya, Deridas sudah tak peduli akan perjanjian mereka dengan kerajaan Klais. Saat pertemuan, Deridas menawarkan pinjaman militer untuk kerajaan Klais. Namun dengan syarat, kerajaan Klais harus memberikan semua hak atas seluruh dungeon. Tawaran itu pun langsung ditolak oleh Raja Klais, karena akan sangat merugikan. Yang karena hal itu, Raja Deridas merasa tak terima, sehingga berujung pengancaman. Dan mungkin saja, akan terjadi perang dalam waktu dekat. Tak lama kemudian, Lain dan yang lain pun akhirnya datang ke dalam aula. Lin lalu memberitahu ayahnya, kalau Nur adalah orang yang menyelamatkannya. Mendengar itu membuat sang raja merasa senang, karena bisa bertemu dengan penyelamat putrinya. Nur menjelaskan, kalau dirinya bukan seorang bangsawan, dan tak tahu cara beretika di tempat mewah seperti ini. Sang raja pun sama sekali tak masalah, dan mengucapkan terima kasih kepada Nur. Raja Klais selalu menawari Nur benda pusaka, yang didapat dari dungeon. Semua benda langka yang digali dari dalam dungeon, disimpan di ruang pusaka.
Dan katanya, negeri Klais adalah tempat dari dungeon tertua di dunia. Namun tetap saja, Nur menolak menerimanya karena tak butuh barang mewah. Sang raja pun dibuat bingung yang akhirnya memberikan sebuah pedang. Ketika akan pulang, Nur dihampiri oleh Ines yang mengajaknya mengobrol sebentar. Ines pun langsung minta maaf karena telah bersikap lancang kepada Nur. Ines pun mengatakan tugasnya adalah melindungi keluarga Klais dari segala bahaya. Mendengar itu membuat Nur langsung sadar kalau Ines bukan seorang pelayaan. Ines selalu mengenalkan diri kalau dirinya adalah seorang wakil kapten prajurit. 私はイネス・ハーネス。クレイス直属の戦士兵団に所属し、副団長を務めている。 Dari kecil, Ines diberi gelar tameng dewa yang dipercaya untuk melindungi Lin. Hal itu membuat Nur sangat kagum dengan sosok Ines yang sangat hebat. Dan untuk balas budi, Ines bersedia membantu Nur jika dia membutuhkan bantuan. Nur akhirnya menerima bantuan tersebut dan memberitahukan namanya pada Ines. Setelah Ines pergi, Gilbert kemudian datang menghampiri Nur. Gilbert ingin melihat kemampuan Nur yang telah mengalahkan Minotaur.